Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar oligopoli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat memengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Sementara itu, dikutip dari Investopedia, oligopoli adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat kapasitas kecil atau hanya segelintir saja, tetapi bisa memengaruhi kondisi pasar secara signifikan. Selanjutnya ada karakteristik dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli ditandai oleh beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama, jumlah penjual terbatas, di mana terdapat sedikit perusahaan yang menguasai pasar sehingga keputusan suatu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lain. Yang kedua, ada produk homogen atau diferensiasi. Produk yang ditawarkan bisa serupa yang disebut homogen atau berbeda yang disebut diferensiasi. Yang ketiga, ada hambatan masuk tinggi, di mana terdapat rintangan yang signifikan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar, seperti biaya tinggi atau akses terbatas ke sumber daya. Yang keempat, ada interdependensi, di mana perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli saling bergantung dalam pengambilan keputusan harga dan output. Yang terakhir, ada kekuatan pasar, yaitu perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga melalui perubahan dalam jumlah produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva pemaksimuman keuntungan jangka pendek pasar oligopoli. Pada jangka pendek, perusahaan dalam pasar oligopoli berusaha memaksimalkan keuntungan. Kurva pemaksimuman keuntungan digambarkan dengan menggunakan grafik di mana sumbu X menunjukkan jumlah output dan sumbu Y menunjukkan harga. Yang tertera pada gambar, kurva marginal cost atau MC dan marginal revenue atau MR dipotong pada titik di mana perusahaan memaksimalkan keuntungan. Kemudian, harga berada di atas biaya rata-rata menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan. Kemudian ada kurva permintaan patah, yang dimana kurva permintaan patah menggambarkan bagaimana permintaan perusahaan dalam pasar oligopoli bersifat elastis dan inelastis. Kemudian pada segmentasi kurva bisa dilihat bersama-sama, jika perusahaan menaikkan harga, konsumen akan berpindah ke produk pesaing atau yang dimaksud dengan permintaan elastis. Namun jika harga diturunkan, perusahaan tidak akan kehilangan banyak konsumen. Ini yang dimaksud dengan permintaan inelastis. Tertera pada grafik, kurva permintaan memiliki bentuk patah dengan segmen horizontal dan juga vertikal. Kemudian yang terakhir ada kurva kepemimpinan harga. Pada kurva ini, kepemimpinan harga menjadi ketika Kemudian ada kurva kepemimpinan harga. Pada kurva ini, kepemimpinan harga terjadi ketika satu perusahaan besar sebagai pemimpin harga menetapkan harga dan perusahaan lain mengikuti. Di grafik, kurva menunjukkan bahwa ketika pemimpin harga menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti untuk menjaga pangsa pasar. Dampak yang terjadi ketika kurva kepemimpinan harga ini terjadi, ini menciptakan stabilitas harga pasar dan mengurangi kompetisi harga yang berlebihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebaikan dan keburukan dari pasar oligopoli. Kebaikan dari pasar oligopoli yaitu yang pertama ada inovasi dan investasi, yang dimana perusahaan memiliki sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Yang kedua ada stabilitas harga, yaitu harga cenderung stabil karena adanya interdependensi. Yang kedua ada keburukan dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu monopoli tersembunyi, yang dimana praktik kolusi dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi untuk konsumen. Yang kedua ada kurangnya persaingan, yang dimana inovasi bisa terhambat jika perusahaan merasa nyaman dengan posisi pasar mereka.
Jadi, kesimpulan dari pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang ditandai oleh sejumlah besar perusahaan yang dominan dan saling bergantung, dengan karakteristik seperti jumlah penjual yang terbatas, interdependensi, dan hambatan masuk yang tinggi. Pasar ini memiliki dinamika khusus yang mempengaruhi keputusan harga dan produksi. Perusahaan dalam pasar oligopoli dapat memaksimalkan keuntungan melalui pengaturan output dan harga, yang seringkali digambarkan dengan kurva permintaan, patah, dan kepemimpinan harga. Meskipun pasar ini dapat mendorong inovasi, dapat stabilitas harga, terdapat risiko kolusi yang dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan. Secara keseluruhan, pemahaman tentang pasar oligopoli sangat penting untuk analisis ekonomi, karena dampaknya yang signifikan terhadap konsumen, perusahaan, dan kebijakan publik.